Pemirsa Intens Investigasi heboh masih mengisah momen sebelumnya atau tengah viralnya nama seorang wanita yang membuka kisah menggemparkannya lewat sebuah podcast milik Denny Sumargo beberapa waktu yang lalu. Ia mengaku hamil dan bahkan sudah melahirkan buah hatinya. Dari hubungannya diduga dengan seorang DJ yang sempat terlibat permasalahan serupa dengan selebriti dan selebgram kenamaan tanah air, Erika Carlina. Mengejutkan setelah sebelumnya muncul seorang teman dari perwakilan pihak DJ Panda. Tak lama berselang, muncul seseorang lain yang kali ini dari pihak Cynthia dan menerangkan jika ia cukup mengetahui permasalahan ini karena ia sempat mendapatkan cerita langsung. Lantas, seperti apa cerita James, rekan Cynthia soal ceritanya? Benarkah ia mengetahui betul sosok Cynthia? Bukan seperti banyak kabar bermunculan jika ia seorang wanita panggilan. Dan lalu benarkah pula James muncul dan tergerak membantu karena ia tahu betul bagaimana kesulitan yang dihadapinya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Seperti diceritakan sebelumnya, atau kembali mengulang momen soal sosok Cynthia Sila. Perempuan asal Semarang, Jawa Tengah yang mengaku memiliki hubungan dengan DJ Panda dan sempat curhat di podcast milik Denny Sumargo saat itu. Sebelum masuk pada inti kisah, James mengenang pertemuan pertamanya yang menurutnya dinilai cukup menyedihkan. Pasalnya ia mengatakan saat pertama kali bertemu, sosok Cynthia jauh dari kata baik keadaannya. Dan bahkan ia menggambarkan sosoknya seperti sosok perempuan yang kosong, linglung, dan benar-benar tanpa arah saat itu. Menurutnya, ia juga datang dan hadir tanpa ditemani orang lain dan seolah membawa beban besar yang membuatnya kehilangan semangat hidup. Dan awal pertemuannya dengan wanita yang kabarnya mulai menjalin hubungan dengan DJ Panda di medio bulan Oktober sampai dengan Desember di tahun 2024 tersebut. Kondisinya mungkin kalau kita lihat kemarin di podcastnya Bang Densu itu kan bisa dibilang agak better ya, agak mendingan lah. Pertama kali ketemu saya itu pas waktu itu benar-benar linglung sih, karena kayak benar-benar kayak wanita kosong dan ya benar-benar sendiri gitu loh ketemu kita. Dan sampai akhirnya intinya lebih kurang baik daripada pas di Densu kemarin gitu sih. Berhenti sampai di situ. James juga mengungkap kembali alasan yang mungkin mendorong perempuan berperawakan mungil ini mulai angkat bicara di hadapan media. Menurutnya, langkah ini bisa jadi dipicu keinginan Cynthia untuk menunjukkan kebenaran kepada keluarganya. Cynthia hanya ingin memperjuangkan anaknya hingga lahir, sekaligus mencari kejelasan tentang siapa ayah biologisnya. Ya, karena gini, kalau yang aku tangkap ya sebagai media ya, Cynthia itu mungkin dia pengen nunjukin ke keluarganya, itu aja sih. Jadi kayak sama apa yang disampaikan di podcastnya Bang Densu kemarin, gitu loh. Karena dengan notabene dia yang backgroundnya bukan siapa-siapa, bukan selebgram atau artis, bukan orang berada, tapi ini di pandangan saya cuma seorang wanita yang benar-benar memperjuangkan anaknya sampai lahir dan mencoba mencari kejelasan tentang ayah dari anaknya gitu sih. Sebenarnya itu sama sampai yang disampaikan sebelumnya segala macam. Cuman balik lagi ya, kalau aku nangkepnya sebagai media yang benar, yang maksudnya benar orang di tengah-tengah aja ya, media tengah-tengah. Mungkin karena kalau kesimpulanku itu karena Panda terakhir
podcast Densu itu ya tentang statementnya yang untuk menyelesaikan satu. Lalu kan sempat ada tuh chattingan sama Panda sama Cynthia gitu. Nah dari situ Cynthia itu emang ada satu harapan untuk mungkin ada kejelasan anaknya dari setelah melihat podcast sama Bang Densu gitu loh. Makanya mungkin dia speak up lagi. Lebih lanjut, James juga menanggapi keraguan publik soal Cynthia yang dituding sebagai perempuan panggilan. Isu ini mencuat setelah ia menceritakan kisahnya dalam podcast yang diduga dilontarkan dari pihak keluarga DJ Panda. Dengan tegas, James membantah tudingan ini. Lantas seperti ini sanggahan James dan ceritanya soal rasa sakit hati Cynthia yang dituduhkan dengan apa yang tidak dilakukannya. Intinya setelah statement DJ Panda yang di podcast Bang Densu, saat dia mau menyelesaikan terus sempat ada chatting dari Cynthia sama Panda, terus di blok gitu. Dari saat itu makanya mungkin ya Cynthia itu ngerasa kayak ya udah nggak ada akses lagi gitu. Jadi mungkin itu yang bikin dia buat speak up gitu sih. Dan ternyata ya yang sama kayak kita ketahuin apa yang dibilang Bang Densu, kalau Cynthia itu sebenarnya sempat dituduh ya gitu sama apa ya Panda atau pihak Panda kurang lebih ya. Kalau dia itu sebenarnya cewek short time atau cewek BO. Dan akhirnya Cynthia itu ngebuktiin kalau dia itu bukan seperti itu. Karena dia itu cerita ke saya kalau dia itu benar-benar murni fans. Itu yang pertama. Yang kedua itu dia tuh bukan basic yang dari orang-orang nightclub gitu loh. Benar-benar murni fans gitu sih. Kalau yang saya tangkap ya sama yang dia ceritain sih kayak gitu. Makanya mungkin kalau saya posisikan dia sebagai dia gitu, kalau dituduh seperti itu ya mungkin sakit banget sih. Cuman ya baik lagi kita doain yang terbaik buat Cynthia atau Panda, semoga selesai gitu sih. Setali 3 uang dengan keraguan publik terhadap dirinya, warganet juga sempat berspekulasi dan menuding bahwa Cynthia sempat bertandang ke rumah Erika Carlina. Isu ini diduga berawal dari unggahan lama Cynthia yang memperlihatkan seekor anjing bernama Chia, diduga milik Erika. Spekulasi itu pun membuat publik menduga adanya kong kali kong antara keduanya. Sementara itu juga setali 3 uang dengan pernyataan rekan Cynthia sebelumnya atau pasca menayangkan wawancaranya Cynthia. Denny Sumargo sempat dibuat kesal dengan munculnya beberapa akun diduga fans DJ Panda yang mengkritik keras langkah yang dilakukannya. Lantas seperti apa kekesalan Densu saat itu? Benarkah ia akan membawa permasalahan ini ke pihak yang berwajib? Teruntuk subscriber Intens Investigasi, terima kasih atas atensi dan perhatiannya selama ini. Hingga kini, Intens Investigasi telah berusia 6 tahun. Saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Soal kekesalan Densu dengan munculnya beberapa akun diduga fans DJ Panda. Akun-akun tersebut menurutnya cukup mengkritik keras langkah yang dilakukannya untuk menayangkan podcast tersebut. Bahkan menurutnya bukan hanya sekadar kritik, beberapa akun itu justru seolah mengajak publik untuk ikut menghujat dirinya. Merasa tidak terima, Densu pun melontarkan tanggapan tegas di media sosial pribadinya. Lantas, seperti inilah ungkapan kekesalan Densu yang berhasil kami kutip dari akun Instagramnya. Gue dikirimin akun ini dan beberapa akun lain sih, sepertinya ini akun fansnya Panda. Jadi kesal karena gue naikin podcast ini, dan gue ngerti kenapa dia kesal, gue paham. Cuma narasinya di situ dia pengen ngulitin gue supaya orang ngehujat gue juga bahwa gue orang yang gak bertanggung jawab. Oke. Jadi begini, waktu gue muda, emang gue bandel kok. Gak usah lu kulitin, itu udah keluar sendiri dari mulut gue dan gue udah selesai dengan semua itu. Kerjaan gue ya emang gitu loh kalau lu pengen dengar kata-kata itu ya. Nah, masalahnya adalah
gue beresin. Gue tes DNA, gue selesaikan semua sampai di ujungnya. Dan kalau ditanya bagaimana perasaan orang tuanya, ya pasti sedih lah orang tua Panda. Gak mungkin gak, orang tua gue juga sedih. Cuman orang tua gue ngajarin satu hal, Denny, yang dilihat dari laki-laki itu tanggung jawabnya. Kalian berdua itu bikin salah, tapi anak tidak salah. Dan kalian tanggung jawab itu bukan hanya di dunia, bukan di hadapan hukum atau di hadapan manusia, tapi kalian nanti akan tanggung jawab di hadapan Tuhan. Kalau memang itu darah daging, Denny, tes DNA, ambil, nafkahin, jadi bapak yang benar. Walaupun tidak nikah dan apa, tapi kalau bukan darah dagingnya selesai, kan gitu, simpel kok, gitu. Jadi buat semua fansnya Panda, saya itu bantu Panda itu dengan tidak naikin podcast yang pertama, bukan untuk dipuji sebenarnya. Sebenarnya saya ingin kasih kesempatan Panda untuk menyelesaikan masalah. Dan saya nggak ada urusan lebih jauh dengan itu. Saya juga bantu cewek itu di sini supaya dia juga punya hak kesempatan bicara, karena akhirnya dia itu di-blok. Itu aja, simple kok. Saya udah hubungin orang tuanya tapi nggak mau. Simple sekali menyelesaikan masalah ini. Cukup tes DNA. Belum tentu juga anaknya, kan gitu. Dan ceweknya siap untuk dipenjara juga kok. Kalau memang ternyata bukan, jangan dibikin ribet-ribet lah, gitu ya. Laki-laki yang dilihat tanggung jawab, ya. Setali tiga uang dengan kekesalan Densu terhadap akun-akun yang membulinya, ia juga sempat memberikan penjelasannya mengapa ia masih mau kembali terlibat dalam urusan pribadi DJ Panda. Mengaku sebelumnya sempat mengundang Cynthia dan keluarga DJ Panda untuk mencari jalan tengah. Densu pun kembali mengingatkan DJ Panda soal janji yang pernah disampaikannya. Tak hanya itu, mantan pebasket nasional ini juga sempat menyampaikan dalam postingan tertulisnya jika ia memiliki alasan kuat menolong sosok Cynthia. Menurutnya, Cynthia mendatanginya sembari menggendong anaknya dan seolah datang tanpa harapan hidup. Selain itu, Densu pun juga mengungkapkan kondisi anaknya pun terlihat tidak baik-baik saja. Daripada itu, ia pun menyebutkan akan menolong anak dari Cynthia hingga sehat. Lantas, begini pernyataan lengkap Denny Sumargo yang kembali mengundang perhatian publik. Buat yang nanya saya kenapa saya podcast ini, jadi begini, sekitar 1 minggu yang lalu cewek ini hubungin saya dan dia pengen speak up karena katanya komunikasinya di blok. Dan kemudian saya bilang tahan dulu ya, saya hubungi dulu keluarga Panda. Setelah saya ketemu dengan bapaknya Panda dan Panda serta ibunya, saya menjelaskan tentang cewek ini. Mereka mengatakan bahwa ini cewek adalah cewek yang dibayar sekitar 1,5 atau 2 juta. Jadi mereka merasa bahwa tidak perlu untuk melakukan tes DNA kepada cewek ini, gitu. Nah, akhirnya saya coba bicara kepada si wanita. Menurut wanita itu, barang bukti dia kasih lihat ke saya bahwa dia tidak seperti itu. Nah, saya bilang tahan dulu ya, saya coba bicara lagi. Nah, saya coba bicara lagi kepada pihak Panda sampai 2 kali dan mereka masih bersikeras untuk tidak tes DNA dan bahkan menambahkan bahwa kalau itu kemungkinan bukan anak Panda. Jadi saya pribadi maunya itu kan diselesaikan di ranah pribadi. Tapi karena aksesnya di blok, maka cewek itu meminta saya untuk memberikan dia kesempatan untuk speak up. Karena kalaupun saya tidak kasih di tempat saya, dia akan pergi ke tempat lain dan pasti akan bilang kalau saya membela Panda. Saya di sini tidak membela Panda atau bapaknya ataupun cewek itu, karena menurut saya Panda dan cewek itu salah, dua-duanya. Dan kemudian yang paling pasti, kalau memang itu bukan anaknya, tinggal tes DNA dan harusnya tes DNA itu dilakukan di ranah pribadi. Yang mana itu harusnya bisa diselesaikan sesuai dengan omongan Panda di podcast saya bahwa dia akan menyelesaikan itu. Dan sayangnya itu tidak diselesaikan, maka saya tidak punya pilihan selain sebagai media memberikan kesempatan. Heboh kekesalan Densu pada akun yang membulinya. Sebelumnya juga sempat muncul seorang kawan yang menceritakan soal sisi lain sosok Cynthia yang mungkin tidak banyak diketahui publik. Teruntuk subscriber Intens Investigasi, terima kasih atas atensi dan perhatiannya selama ini. Hingga kini, Intens Investigasi telah berusia 6 tahun. Saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Terima kasih.
mengulang momen sebelumnya, atau sempat munculnya seorang kawan yang mengungkapkan soal Cynthia yang mungkin tidak banyak diketahui publik terkait latar belakangnya. Ia menerangkan kejadian ini atau yang menimpa Cynthia sebenarnya memang benar adanya dan bahkan terjadi jauh sebelum kasus Erika mencuat. Namun menurutnya sebenarnya jauh sebelum permasalahan ini muncul sudah ada kesepakatan tertulis termasuk soal kompensasi yang sudah diberikan. Harusnya persoalan ini sudah dianggap selesai dan tidak kembali diangkat bahkan tanpa sepengetahuan DJ Panda. Jadi kalau berdasarkan apa yang saya tahu bahwa kejadian itu memang ada. Pas waktu kejadian Mbak R pun sebenarnya sudah ngaku ada 2 orang malah ya, nggak 1 orang lagi ya, 2 orang ya yang sudah dihamili. Tapi sudah ada kesepakatan tertulis bahwa pihak Panda ini tidak akan menuntut ataupun apa gitu loh. Artinya itu menjadi tanggung jawab sendiri. Dan kemudian kalau nggak salah itu udah diberikan uang. Berarti kan sudah dikasih uang, udah ada kesepakatan tertulis. Dan itu kejadian kan sebelum kasusnya Mbak Erika. Dan selain itu, ia juga angkat bicara soal klaim Cynthia yang menyebutkan jika komunikasinya terputus dengan DJ Panda dan keluarganya. Namun saat ditanya lebih lanjut, ia tidak ingin berkomentar banyak. Pasalnya menurutnya hal ini masih merupakan ranah pribadi, sehingga menyerahkan urusan ini kepada DJ Panda dan keluarganya. Ada gitu ya, tapi aku nggak tahu ya mengakui apa tidak, harusnya mengakui ya. Cuman ya itu kan sudah terjadi kesepakatan dan sudah ngasih duit gitu loh. Jadi kalau menurut pihaknya DJ Panda ya udah selesai itu loh. Ngapain lu minta apa-apa lagi itu, membongkar lagi itu loh. Kan udah beres bahwa tidak akan mempermasalahkan di masa depan. Dan sudah ada kompensasi. Ya pasti udah dikompori lah, entah dikompori sama orang lain apa segala kan pasti dikompor-komporin loh. Masa cuma segitu? Ya kan gini, kan dia udah kaya ini, omsetnya berapa, anunya naik dan lain-lain lah, kompor lah, biasa lah ya kan. Akhirnya yang harusnya dia sendiri itu sebenarnya udah puas ya kan, kemudian ya juga ya gitu kan. Ini kan anaknya DJ Panda nih, gue mau minta lebih, ya artinya kan dia ingin sesuai di luar kesepakatan gitu loh. Mungkin, nah kadang-kadang kan mendefinisikan kata nanti diselesaikan satu persatu itu kan persepsinya beda ya antara DJ Panda dan dia itu kan beda gitu. Ya gini, ketika dia ngechat itu kan kondisinya lagi panik dan lagi apa. Dan kemudian kan ibarat kata itu kan semua komunikasi kan diambil sama pihak orang tuanya, papanya Panda gitu. Nah kalau yang sejauh saya tahu ya dan saya tanyakan ya sudah ada kesepakatan tertulis, terus apa yang mau diselesaikan lagi gitu loh. Kan sudah ada kesepakatan tertulis. Itu versinya Panda ya. Nah itulah yang menyebabkan mungkin ibarat kata menurut keluarga Panda bahwa ini sebenarnya kesepakatannya sudah selesai. Karena kan sudah ada tanda tangan hitam di atas putih, sudah membayar kompensasi gitu kan. Nah mungkin dari pihak wanita ini mengharapkan lebih. Jadi kan terjadi ketidaksinkronan, jadi waktu ketika Densu pun ketika mencocokkan ini kan ya mungkin pihak keluarga ya ngapain diurusin kan udah selesai gitu loh. Nah itulah yang akhirnya terjadi ya miskomunikasi lah, saya rasa sih miskomunikasi. Cuman kan kalau masalah mau seperti apa, misalnya contoh nih mau minta kayak uang kehaririman ataupun tes DNA itu kan bukan urusan saya gitu loh. Itu kan biarkan si keluarganya DJ Panda dan keluarganya siapa Cynthia itu ya, kita nggak terlibat dalam di dalam urusan seperti itu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers.